Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnur Syadrina dengan NRP 50142211138 dari Departemen Teknik Lingkungan. Pertama-tama, hari ini saya akan memaparkan hasil dari observasi praktek dari nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Utamanya, saya melakukan observasi ini di dua tempat. Pertama, yaitu di Kota Solo, di saat saya berlibur untuk sejenak, dan yang kedua adalah di daerah Karangmenjangan di Surabaya, yang dimana di daerah itu terjadi banyak interaksi antar masyarakat, khususnya jual beli makanan ringan. Bagian pertama dari pemaparan ini yaitu latar belakang. Latar belakangnya adalah di mana Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia memuat nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi norma dalam tataran teori, tetapi juga harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari agar terciptanya harmoni sosial dan penguat karakter bangsa. Melalui penerapan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, toleransi, keadilan sosial, dan persatuan, masyarakat diharapkan mampu membangun lingkungan yang beretika, saling menghargai, dan berkeadilan. Namun, dalam kenyataannya di kehidupan sehari-hari, penerapan etika dan nilai-nilai Pancasila ini belum sepenuhnya bisa tercapai. Berikut merupakan cuplikan dari observasi saya yang pertama, yaitu terkait dengan budaya Indonesia yang terjadi di Kota Solo dan juga di Kota Surabaya. Observasi pertama yaitu adalah ramainya pengunjung untuk menonton wayang orang di Solo, kemudian adanya kelas belajar membatik di Kota Solo. Dua hal tersebut terkait dengan etika Pancasila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, khususnya dalam poin masyarakat tetap menjaga nilai moral dan etika dalam kegiatan seni dan budaya. Yang kedua adalah kegiatan budaya dihargai sebagai bagian dari ciptaan Tuhan yang harus dilestarikan. Yang ketiga adalah pembelajaran membatik dan pertunjukan wayang orang tetap memperhatikan nilai-nilai kesopanan dan etika sesuai ajaran agama. Yang kedua adalah nilai etika Pancasila di sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Terutama di poin masyarakat menunjukkan penghargaan dan apresiasi terhadap para seniman dan pengrajin batik. Yang kedua, terciptanya lingkungan belajar dan hiburan yang beradab, sopan, dan saling menghargai. Untuk sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, di poin wayang orang dan batik menjadi sarana memperkuat identitas dan kebangsaan sebagai bangsa Indonesia, dan yang kedua menumbuhkan rasa persatuan dan cinta tanah air melalui pelestarian budaya lokal. Untuk observasi kedua, yaitu masih dalam poin membudidayakan budaya Indonesia di Surabaya, yang saya observasi adalah terjadinya latihan tari tradisional untuk anak-anak di gedung serbaguna di wilayah Karangmenjangan, yaitu gedung serbaguna milik warga sekitar. Hal ini termasuk dalam nilai etika Pancasila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, di mana tari tradisional merupakan bagian dari budaya yang mencerminkan identitas dan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, dengan melestarikan dan mempelajari tari tradisional, berarti kita ikut memperkuat rasa cinta tanah air dan menjaga persatuan dalam keberagaman budaya. Yang ketiga, hal ini sejalan dengan nilai etika Pancasila ketiga yang menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk observasi ketiga, yaitu lain halnya dengan observasi pertama dan kedua yang sejalan dengan etika Pancasila. Observasi ketiga ini merupakan nilai yang menyalahi etika Pancasila, yaitu terjadinya pungli dari tukang parkir yang tidak terdaftar dan tidak memakai rompi juki resmi dari Kota Surabaya, yang dimana ini menyalahi etika Pancasila terkhusus, yaitu sila kedua, untuk kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini tidak menghargai hak orang lain, memanfaatkan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi, dan tindakan tidak sopan dan tidak beretika. Untuk sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, hal ini menyalahi etika Pancasila, yaitu dengan dapat menimbulkan keresahan dan konflik sosial, mengurangi rasa saling percaya antar warga, dan mengganggu ketertiban umum.
Untuk yang terakhir, di sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, hal ini memicu tidak ada keadilan dalam retribusi parkir. Yang kedua, keuntungan tidak disalurkan untuk kepentingan bersama, dan masyarakat dirugikan tanpa jaminan pelayanan yang layak. Dari hasil observasi ini, dapat disimpulkan bahwa praktik etika, nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekitar memiliki dua sisi yang bertolak belakang. Di satu sisi, budaya seperti pertunjukan wayang orang, kelas membatik, dan latihan tari tradisional untuk anak-anak telah menjadi contoh nyata penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di sisi lain, masih ditemukan praktik yang bertentangan dengan etika Pancasila seperti pungutan liar oleh tukang parkir tidak resmi, yang mencerminkan pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan, ketertiban, dan keadilan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Pancasila di masyarakat masih memerlukan penguatan, pengawasan, dan edukasi yang berkelanjutan. Harapannya, kedepannya diharapkan seluruh elemen masyarakat semakin sadar pentingnya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam melestarikan budaya bangsa maupun dalam membangun etika sosial yang baik. Diharapkan pula pihak pemerintah, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan dapat terus memberikan binaan, edukasi, serta penegakan hukum yang tegas untuk mendorong terciptanya lingkungan yang adil, beretika, dan harmonis sesuai dengan cita-cita luhur Pancasila. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai Pancasila semakin membumi dan menjadi karakter bangsa yang kuat. Sekian pemaparan saya untuk hasil observasi nilai-nilai etika Pancasila di lingkungan sekitar. Terima kasih.